Terpilihnya pengurus PSSI yakni Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum yang baru disoroti publik tanah air. Keinginan Menpora berfokus pada PSSI ditafsirkan sebagai bentuk pengunduran diri. Ada urusan besar di PSSI dan hanya ada urusan kecil di Kemenpora. Begitulah kalau kita melihat cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Menpora. Atau apabila kita mengurus PSSI, maka sebagian urusan Kemenpora jadi selesai. Bisa jadi. Atau tingkat kebugaran masyarakat akan selesai kalau kita mengoptimalkan urusan pada PSSI. Logika ini butuh penjelasan lebih jauh. Dan semakin jauh logika ini dibangun, maka makin besar kemungkinan tersesat. Persoalan akan muncul apabila terjadi pendangkalan pada tataran ide dan ketidakterampilan dalam tataran praktik kalau tidak mau terjebak dalam ketidakmampuan dalam berpikir. Sri Mulyani pernah mundur, lalu beliau mengurus sesuatu yang lebih besar di lembaga dunia. Walaupun dia kembali mengurus hal yang sama, setelah itu dengan cara pikir urusan bangsa lebih penting dari urusan internasional. Namun logika terbangun dengan baik. Cara membangun logika inilah yang harus dipegang sebagai bukti bahwa pendidikan nasional membangun itu dalam perjalanan waktunya. Menteri BUMN tidak mundur. Kenapa Menpora mundur? Dalam urusan yang sama dengan skala yang berbeda, dengan keputusan yang berbeda. Ini sebuah pertanyaan yang mendasar dan mengganggu akal sehat. Bisa jadi keputusan pribadi atau sebuah keputusan tersembunyi. Dalam politik banyak keputusan tersembunyi yang hanya diketahui oleh elit tertentu dalam bentuk bisik-bisik tetangga. Walaupun hanya menjadi arah bukan yang terang dari pendapat-pendapat ahli. Atau dibungkus dengan argumen konflik kepentingan antara Kemenpora dengan PSSI. Konflik kepentingan dengan posisinya, apakah Ketum tidak mengalami konflik kepentingan dengan posisinya? Selalu ada kelucuan dalam sebuah keliruan. Kalau dalam lingkaran elit itu akan menjadi gelak tawa, karena bukan punya dampak dengan rakyat biasa, tentunya tidak ada amarah. Lagam kekuasaan punya batas. Selama tidak menyulut kemarahan, ya jalani aja dulu. Persoalan sepak bola terus terang adalah bagaimana uang pada satu kutub dengan budaya pada kutub yang lain saling berkelindan. Sepak bola bisa menghasilkan uang secara legal maupun ilegal. Sepak bola merupakan sebuah industri pertunjukan di mana masyarakat ada dalam jantungnya. Masyarakat berharap sepak bola menjadi sebuah pertunjukan yang menarik. Pertunjukan atau pertandingan yang menarik tentunya akan menghasilkan uang. Tontonan yang menarik di liga yang dapat diakses masyarakat menunjukkan bahwa industri ini kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan uang karena ceruk pasarnya jelas. Ada nilai uang dalam pertunjukan atau pertandingan sepak bola, kontrak televisi, iklan di stadion, dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan. Liga sepak bola selalu bisa dalam eksploitasi pasar lokal maupun nasional sebagai industri tontonan. Namun industri ini selalu dihantui oleh masalah keuangan dan buruknya kepemimpinan. Akan selalu muncul rendahnya kemampuan dalam menarik banyak sponsor, partnership, televisi, kabel channel, kepanitiaan, dan kualitas stadium yang buruk. Banyak persoalan administrasi dan marketing dalam membangun sepak bola dalam sebuah bisnis yang menarik. Budaya di masyarakat dan sejarahnya sebagai kebanggaan bobotoh atau penggila. Organisasi bola butuh orientasi bisnis dan organisasi yang punya reputasi. Tanpa reputasi, organisasi sepak bola dipersepsi negatif oleh masyarakat. Penyelenggaraan sepak bola di Malang yang mengakibatkan banyak korban yang jatuh itu menandakan buruknya reputasi. Orientasi bisnis wajib dibangun dengan sebuah stadium yang menarik, terkelola dengan baik, tidak gampang roboh, memperhatikan keamanan penonton,
dan penonton merasakan senangnya dalam sebuah pertunjukan. Stadium yang dikelola dengan baik terlihat pada konstruksi yang kokoh. Di samping itu, maintenance dilakukan secara modern dan pengoperasian menggunakan teknologi yang terbaru. Sistem tiket dikelola secara digital dengan tempat duduk sesuai dengan tertera pada tiket. Pertandingan mengandalkan kualitas permainan, tentunya butuh investasi terhadap pelatih, pembinaan dengan mendirikan sekolah bola yang berkualitas, dan kampanye dan marketing yang menarik. Liga diharapkan penuh drama dengan keterampilan pemain yang sama. Kekuatan ekonomi dan pasar dari sepak bola mendorong banyak klub di belahan dunia membuat sindikasi untuk membiayai sebuah fasilitas sepak bola kelas dunia. Fasilitas modern yang harus menguntungkan. Kontrak hak siar diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan. Stadium di-upgrade sebagai sebuah fasilitas tontonan dan secara terus-menerus dilakukan promosi pada awal musim, waktu berlangsungnya musim, dan setelah musim. Olahraga harus didorong dan dikembangkan menjadi lebih populer dan komersil. Pendapatan bisa dihasilkan dari berbagai pendapatan, misalnya konsesi, uang tiket, tempat parkir, dan berbagai penjualan merchandise. Stadium yang modern dan ekstravaganza akan membuat pemain menikmati permainan dan juga nyaman untuk penonton. Kebanyakan pemain akan antusias kalau penontonnya ramai dan penuh dengan kerumunan. Ini hanya mungkin dengan fasilitas modern dan permainan ciamik. Penonton akan setia dengan pertandingan dan akan menghabiskan uangnya. Kepuasan penonton yang akan terlihat pada pengalaman yang menyenangkan karena pengelola atau pebisnis pertandingan mengerti akan income terhadap sepak bola, revenue, dan market value. Bisnis sepak bola menyangkut tentang konsep bagaimana merawat keunggulan masa lalu berupa legenda dan menciptakan masa depan dengan sumber-sumber kejayaan baru. Dalam rentang waktu, sepak bola harus melahirkan bintang-bintang baru. Jualannya di situ. Di samping itu, persoalan teknis bisnis tentang akuntansi keuangan, tim lobbyis, dan marketing, sampai pada urusan menjual saham kepada bobotoh setia harus dilakukan. Sebagai cara mengelola usaha ini tetap mengkilat, menambah penonton setia dengan kualitas pertunjukan atau entertainment experience adalah sebuah delivery yang wajib. Aliansi sepak bola tidak hanya terkait dengan langsung penonton, juga dengan aliansi strategis lainnya, misalnya berbagai sponsor atas kepentingan brand tertentu. Demikian seharusnya sepak bola dikelola secara profesional. Perkembangan sepak bola di Indonesia jalan di tempat. Ini terjadi karena tata kelola tidak berjalan dengan baik. Sepak bola Indonesia butuh penyegaran dan orang-orang yang mempunyai pengalaman yang baik. Yang di Indonesia sulit didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Perbaiki tata kelola kompetisi akan menjadi ukuran profesionalitas sepak bola. Masalah Kanjuruhan Malang memperlihatkan adanya puncak gunung es masalah sepak bola. Ini momentum untuk mereformasi tata kelola kompetisi sepak bola. Tragedi sepak bola telah berulang kali terjadi, namun pembenahan secara substansial tidak pernah terjadi. Otoritas sepak bola Indonesia lalai memperhatikan hak penonton seperti mengekspresikan dukungannya, budaya di setiap kota, dan tentunya keamanan dalam pertandingan. Walaupun keributan penonton sering terjadi, memberikan kecemasan publik sebagai sebuah masalah sosial, ilmuwan sosial selalu menjadi ini sebagai tantangan untuk mencari solusinya. Otoritas sepak bola bisa menjadikan temuan basis sains sebagai cara mencegah terjadinya hooliganisme, karena keributan sepak bola bukan hanya masalah Indonesia, tetapi telah menjadi masalah transnasional. Kekerasan kompetitif karena alasan citra sebuah klub bola adalah alasan bawah sadar dari setiap keributan sepak bola. Ini terkait dengan sejarah masing-masing klub dan selalu bersifat spontan, bukan terencana. Namun keributan pada setiap supporter sepak bola pada degree yang berbeda, tergantung dari subkultur yang membentuknya. Ada yang sangat militan, namun lebih banyak dengan degree yang rendah, tidak terlalu menjadi penganut garis keras. Namun semua hooliganisme berasal dan cenderung dari kelompok anak-anak muda miskin.
Kekerasan sepak bola menular, namun ketika musibah terjadi, tensinya akan menurun. Pola demikian menjadi sifat kekerasan sepak bola transnasional, tidak hanya spesifik Indonesia. Pada tahun 80, terjadi kekacauan di Kalkuta dengan korban jiwa yang cukup banyak. Pernah juga terjadi di Timur Tengah dengan identitas etnik tertentu dengan polarisasi bangsa atas kejadian politik di Israel. Pernah juga terjadi di Yaman, juga Eropa dan Amerika Latin. Jepang sebagai negara dengan tertib yang baik juga mengalaminya. Banyak negara atau bangsa mengalami hal yang serupa. Kejadian terjadinya kekacauan supporter terutama di negara ketiga, terutama oleh buruknya infrastruktur dan manajemen keamanan, dan diperparah oleh marginalisasi secara politik, ruang ekonomi atau kemiskinan akut, dan budaya subkultur anak muda. Peristiwa keributan sepak bola telah terjadi sejak tahun 1920, telah mulai di Skotlandia, lalu eksis di Eropa tahun 1960, namun tingkat keributan berada pada level spontan dibandingkan dengan bentuk-bentuk terorganisasi. Dan selalu yang terjadi adalah bentrokan dengan rival pendukung, melawan pemain atau ofisial, dan terakhir berantem dengan polisi. Luar biasanya, keributan ini selalu tidak bisa diurai secara analitik kategoris, sehingga ruang disiplin yang terlibat dengan variasi yang luas. Pendekatan Marxis menjelaskan tentang teralienasinya kelas pekerja penyuka bola dari simbol-simbol permainan yang komersil, internasional, dan profesional. Terjadinya borjuasi permainan. Teori sivilisasi proses menyatakan bahwa hooliganisme terjadi pada strata paling bawah, menyangkut status yang mereka miliki. Ini merupakan perilaku yang mereka miliki sebagai bagian dari dirinya. Ada juga teori yang mengatakan bahwa perilaku agresif ini disebabkan oleh lintasan sejarah dan budaya mereka dibandingkan faktor struktur sosial. Persoalan di Indonesia merupakan perikatan pada masalah tata kelola pertandingan, kualitas permainan, dan potret sosial penonton. PSSI harus melakukan modernisasi terhadap hal tersebut. Kualitas permainan, penonton yang menjadi pendukung yang suportif, dan infrastruktur dari stadion yang makin baik. Penonton mendambakan permainan yang seru dan asik.